Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fadillah Nuraini dari kelas 11 Busana 1. Saya di sini ingin mempresentasikan materi terkait judul pengaruh patriarki terhadap perempuan di Indonesia, studi kasus terhadap peran gender dalam kehidupan sosial kultural. Untuk berbagi pemikiran tentang topik yang menurut saya sangat penting dan relevan, terutama di konteks Indonesia. Kita akan sama-sama mendalami bagaimana sebenarnya patriarki itu memengaruhi kehidupan perempuan di sekitar kita. Lebih spesifik lagi, kita akan melihat bagaimana peran gender yang seringkali sudah melekat kuat itu bermain dalam kehidupan sosial dan budaya kita sehari-hari. Berikut penjelasannya. Di Indonesia, sayangnya masih ada pandangan lama yang namanya patriarki. Ini seperti anggapan kuat kalau laki-laki itu lebih berkuasa dan lebih penting daripada perempuan dalam banyak hal. Nah, pandangan ini akhirnya bikin muncul aturan tidak tertulis soal peran gender, alias apa yang dianggap cocok dan pantas buat perempuan dan laki-laki dilakukan di masyarakat. Karena patriarki ini mengunggulkan laki-laki, peran gender buat perempuan seringkali dirasa tidak adil. Misalnya, perempuan lebih diharapkan mengurus rumah dan anak, susah naik jabatan di tempat kerja, atau suaranya kurang didengarkan di dalam keputusan publik. Kenapa ini bertentangan dengan negara kita? Menurut Dasar Hukum Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali di pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa semua warga negara itu kedudukannya sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dan di pasal 28I ayat 2 juga dijamin hak untuk tidak diskriminasi berdasarkan apapun termasuk jenis kelamin. Jadi patriarki yang bikin perempuan tidak setara itu jelas menabrak undang-undang dasar kita. Dasar negara Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya kita harus menghargai martabat setiap manusia tanpa pandang bulu laki-laki ataupun perempuan. Patriarki yang merendahkan perempuan jelas tidak sesuai sama sila ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, juga terganggu kalau ada ketidakadilan dan diskriminasi ke sebagian besar warga negara kita, yaitu perempuan. Dan sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini tidak tercapai kalau perempuan tidak punya kesempatan yang sama seperti laki-laki. Menurut pendapat ahli, yaitu Eric Fromm tahun 2002, mengatakan bahwa sistem patriarki ini telah menjadi sistem masyarakat secara umum di seluruh dunia. Dia percaya bahwa sebelum sistem matriarki atau perempuan sebagai pusat masyarakat lebih dulu ada. Serta menurut Cynthia Weldy, mengidentifikasi dua jenis patriarki, yaitu privat atau penindasan perempuan di dalam keluarga, dan publik atau penindasan perempuan di tempat ekonomi dan tempat kerja. Ia juga menjelaskan 6 sektor yang membentuk patriarki, termasuk model produksi dan patriarki. Serta menurut para ahli juga sepakat bahwa patriarki itu bukan
sesuatu yang alami tetapi dibikin dan diajari oleh masyarakat. Ini bisa bikin perempuan tidak berkembang maksimal dan malah bikin masalah psikologis. Faktanya di lapangan, kita masih sering sekali melihat bahwa gaji perempuan lebih rendah dibandingkan gaji laki-laki, padahal kerjanya sama. Cuman sedikit perempuan yang menjadi pemimpin di perusahaan atau pemerintahan. Perempuan yang sudah kerja di luar rumah masih harus mengurus semua urusan rumah tangga di rumah. Angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, serta di beberapa daerah ada tradisi yang jelas-jelas merugikan perempuan. Padahal, harapan dan impian serta cita-cita saya sebagai bangsa Indonesia, yaitu saya berharap studi-studi kasus mengenai pengaruh patriarki terhadap perempuan di Indonesia dapat terus dilakukan secara mendalam dan meluas. Penelitian yang menyeluruh ini diharapkan mampu mengungkap berbagai sisi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial kultural. Saya sungguh berharap temuan dari studi ini dapat mendorong dialog yang lebih inklusif serta instruktif di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, komunitas, dan kebijakan publik. Cita-cita. Saya bercita-cita melihat perempuan di Indonesia memiliki ruang yang setara dalam segala aspek kehidupan sosial kultural, tanpa terbebani oleh stereotip dan batasan peran yang kaku akibat sistem patriarki. Saya ingin melihat perempuan menentukan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup dan berpartisipasi untuk menentukan keputusan dan dihargai atas kontribusi mereka. Bukan hanya dalam ranah domestik, tetapi juga di ranah publik. Serta impian terbesar saya adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang benar-benar adil dan setara bagi semua gender. Saya memimpikan sebuah Indonesia di mana nilai kemanusiaan dijunjung tinggi dan potensi seluruh gender dihargai baik laki-laki maupun perempuan. Bangsa Indonesia benar-benar adil, di mana semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama buat sukses, bebas, berkarya, dan suaranya didengarkan. Kita mau Indonesia yang maju karena semua potensi warganya berkembang, bukan hanya laki-laki saja. Terus, bagaimana caranya biar keadaan ini menjadi lebih baik? Pemerintah harus membuat aturan yang benar-benar adil dan tegas dalam penerapannya. Harus ada kebijakan yang benar-benar mendukung kesetaraan gender di semua bidang. Pendidikan di sekolah dan di rumah harus mengajarkan anak-anak dari kecil kalau semua orang itu setara dan punya hak yang sama. Jangan lagi membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Perempuan harus saling mendukung, berani bersuara kalau ada ketidakadilan, dan menunjukkan potensi yang dia punyai. Lelaki juga mempunyai peran penting buat mendukung kesetaraan. Mereka harus sadar kalau patriarki itu tidak adil dan ikut memperjuangkannya. Kita semua sebagai masyarakat harus berani bersuara dan melawan kalau ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan, supaya masalah patriarki ini tidak terus ada dan bikin merusak perempuan. Sebaiknya kita mendidik anak-anak kita untuk perempuan harus saling mendukung dan berani bersuara kalau ada ketidakadilan dan menunjukkan potensi dirinya. Laki-laki juga mempunyai peran penting untuk mendukung kesetaraan. Mereka harus sadar kalau patriarki itu tidak adil dan ikut memperjuangkannya.
Kita semua sebagai masyarakat harus berani bersuara dan melawan kalau ada melihat diskriminasi atau perlakuan tidak adil kepada perempuan. Supaya masalah patriarki ini tidak terus ada dan membuat susah perempuan. Sebaiknya didik anak-anak kita soal kesetaraan sejak dini. Jangan tanamkan anggapan-anggapan kuno soal kodrat perempuan. Jangan langsung percaya sama pandangan-pandangan lama soal peran perempuan dan laki-laki tanpa berpikir dengan kritis. Dukung teman, saudara, atau kenalan perempuan kita yang membuat meraih cita-citanya setinggi-tingginya. Kalau ada aturan-aturan atau tuntutan masyarakat yang merugikan perempuan, kita harus berani mempertanyakannya dan mencari solusi yang lebih adil. Intinya, patriarki itu kayak rantai yang membelenggu potensi perempuan Indonesia yang jelas-jelas tidak sesuai sama dasar negara kita, Undang-Undang Dasar, dan Pancasila. Patriarki bikin peran gender perempuan menjadi tidak bebas. Kita mau Indonesia yang lebih setara, di mana semua orang menjadi apa saja tanpa dibatasi cuman gara-gara dia perempuan atau dia laki-laki. Kita harus sama-sama berusaha buat memutus rantai ini biar semua orang bisa hidup setara, adil, dan berkontribusi maksimal buat bangsa Indonesia. Nah, itu tadi sedikit gambaran bagaimana pengaruh patriarki yang dalam peran gender dalam kehidupan sosial kultural. Tentu saja, ini hanyalah secuil dari isu yang sangat luas dan kompleks. Saya berharap apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadi langkah awal untuk kita semua semakin sadar dan peduli terhadap isu kesetaraan gender. Mari kita terus belajar, berdiskusi, dan terpenting mengambil tindakan nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan kesetaraan bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nur Aini dari kelas 11 Busana 1. Saya ingin mewawancarai salah satu teman saya, yaitu siswa SMK Negeri 6 Makassar yang bernama Cinta Tri Zulkaida dari kelas 11 Busana 1. Di sini sebelumnya saya akan meminta pendapatnya Cinta terkait judul yang sudah saya buat. Sedikit penjelasan dari materi saya, yaitu materi ini akan membahas bagaimana patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam kekuasaan dan otoritas, secara signifikan memengaruhi kehidupan perempuan di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada peran gender yang dibentuk dan dijalankan perempuan. Peran gender ini bukanlah kodrat, melainkan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat atau kehidupan sosial kultural. Baik, menurut kamu, bagaimana pendapat dan saran kamu terkait judul yang telah saya paparkan tadi? Menurut pendapat saya, judul itu menarik dan relevan sama kondisi sekarang yang ada di Indonesia. Saya setuju kalau patriarki itu dapat pendapat besar bagi perempuan, apalagi soal peran gender di masyarakat. Saran dari saya mungkin bisa lebih spesifik di bagian studi kasusnya. Maksudnya mau fokus ke kelompok perempuan mana atau di daerah mana, biar penelitiannya lebih terarah. Pertimbangkan juga untuk melihat sisi positifnya kalau ada, misalnya upaya perempuan untuk melawan patriarki, supaya pembahasannya tidak cuma fokus ke masalahnya saja. Baik, terima kasih atas pendapat dan saran yang telah diberikan. Semoga kedepannya saya akan bisa menerapkan saran yang diberikan pada materi saya, yaitu judul tentang pengaruh patriarki terhadap perempuan di studi kasus terhadap kehidupan masyarakat sosial kultural. Sekian wawancara saya.
bersama salah satu teman saya di SMK Negeri 6 Makassar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Saya Fadila Duraini dari kelas 11 Misalnya 1. Ada tugas PPKN individu tentang topik yang cukup menarik dan relevan dalam kehidupan kita. Judul tugas saya adalah pengaruh patriarki terhadap perempuan di Indonesia, studi kasus terhadap transgender dalam kehidupan sosial kultural. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit menjelaskan tentang judul ini dan kemudian memohon komentar Ibu. Judul ini mencoba membahas bagaimana sistem patriarki, yaitu sistem sosial di mana laki-laki lebih memegang kekuasaan dominan dalam peran politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti, dan di mana perempuan sebagian besar dikesampingkan atau memiliki peran subordinat memengaruhi kehidupan perempuan di Indonesia. Lebih spesifik lagi, saya ingin melihat bagaimana pengaruh patriarki ini membentuk peran gender yang diterima atau diharapkan dari perempuan dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia, baik itu dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Menurut Ibu, apakah judul ini sudah cukup sesuai dengan materi PPKN yang sudah dijelaskan di kelas, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kesetaraan gender, asasi manusia, atau struktur sosial? Dan secara keseluruhan, apakah menurut Ibu judul ini sudah bagus? Jika iya, bagian mana yang Ibu anggap bagus? Saya juga sangat terbuka Ibu memiliki saran atau masukan ke judul ini agar lebih baik lagi. Baik, namun sebelumnya Ibu perkenalkan dulu. Nama Ibu Sinarti SPDGR, menjadi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Terkait tentang patriarki, merupakan suatu di mana laki-laki lebih banyak memiliki peranan penting dalam hal sistem pemerintahan yang ada di negara kita. Di sini ketika berbicara tentang genre, harus pertama kita bersyukur dulu dengan adanya Raden Ajeng Kartini, di mana pejuang wanita Indonesia ini yang dikenal sebagai orang yang memperjuangkan kaum Hawa, kaum perempuan yang dulunya hanya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, mengasuh anak, merawat anak, kemudian hanya dijadikan sebagai istri. Salah satu kesyukuran kita bisa terlepas dari itu, sehingga perempuan bebas untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, berkat Ibu Raden Ajeng Kartini. Mengenai hierarki yang ada di negara kita sekarang, terkhusus di kepresidenan, sebenarnya itu masih sangat kategori kurang. Kenapa? Kita lihat presidennya dulu. Di antara 7 presiden, hanya baru 1 yang pernah menjabat jadi pemimpin negara kita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, itu salah satu contoh yang paling akurat yang ada di negara kita. Begitu. Contoh kedua, dalam lingkungan sekolah. Perhatikan, lebih banyak yang menjadi ketua kelas itu dari laki-laki dibanding dengan perempuan. Nah, itu salah satu contoh patriarki yang ada di sekolah. Jadi materi ini sangat menarik karena dengan ini ada pembelajaran khusus bahwa perempuan juga itu perlu untuk dilibatkan dalam suatu tanggung jawab yang berkenaan dengan tugas yang akan diembannya. Mungkin seperti itu. Jadi sangat bagus ini materinya.
sarannya? Sarannya bagi bagi kaum perempuan ya, kita jangan pernah lelah untuk melatih diri, mengembangkan diri, karena perempuan juga bisa dalam hal apapun, termasuk mengambil peran penting dalam pemerintahan negara kita, khususnya di Indonesia. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat mencerahkan dan juga saran yang Ibu berikan. Saya merasa jadi lebih yakin dengan judul ini dan akan mempertimbangkan saran dari Ibu untuk memperdalam cakupan studi kasusnya. Wawasan dari Ibu sangat membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu untuk diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.